Baik, puji Tuhan. Oke, terima kasih rekan-rekan sudah bisa datang di auditorium untuk mengikuti kuliah tamu dari Ibu Lorena dari Jakarta. Baik, saya pikir absensi sudah aman semua ya untuk absensi ya. Absensi bisa ke asdos masing-masing. Baik, sebelum acara kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa berkumpul di sini Bapa untuk belajar bersama. Terima kasih Tuhan sudah mengantar narasumber kami Ibu Eka Sari Lorena sampai ke tempat ini. Terima kasih untuk waktunya Pak Victor, Pak Joni dan dosen lainnya juga bisa hadir di sini. Bapak, kami mau mulai perkuliahan kami. Kami mau Tuhan yang menjagai dan berikan kami ilmu yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Iya, sebelumnya tolong perhatikan denahnya dan bisa duduk sesuai dengan denahnya supaya memudahkan asdos untuk absensi. Oke, aman semua untuk absensi ya. Baik, nanti untuk di akhir acara itu akan kami sampaikan pengumuman untuk ALP. Teman-teman nanti bisa dengarkan bersama untuk sounding tentang ALP. Baik, untuk menyingkat waktu, kami persilakan langsung kepada Ibu Eka Sari Lorena. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Eka Sari Lorena. Wow, keren. Beri aplaus dulu yang meriah untuk BIS Eka Sari Lorena. Ya. Baik, teman-teman mungkin belum tahu ya. Jadi BIS Eka Sari Lorena itu adalah besar di Surabaya. Jadi yang namanya Lorena sudah hadir di depan kita. Jadi untuk menyingkat waktu dan tidak berlama-lama, kita serahkan langsung kepada Ibu Lorena. Beri aplaus yang meriah untuk Ibu Lorena. Sehubungan saya tingginya belum setinggi para pemain drakor, jadi harus berdiri begitu. Selamat pagi para mahasiswa Universitas Ciputra yang luar biasa. Ini belum breakfast kayaknya ya. Kok agak lesu. Apa kabar? Baik Bu. Baik. Coba tanya dong mas saya, apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Karena saya nggak suka jadi biasa-biasa aja. Jadi kalau ditanya apa kabarnya ya harus luar biasa. Jadi kalau saya tanya lagi nih sekarang, apa kabar mahasiswa Universitas Ciputra? Luar biasa. Yang hadir di sini siapa yang pernah naik bus Lorena? Oh, luar biasa. Semoga yang pernah naik bus Lorena berkatnya berlimpah-limpah. Sekarang sampai selamanya. Boleh dong ya, saya doakan mereka.
Siapa yang tahu kapan perusahaan bus Lorena itu berdiri? Karena saya yakin yang di sini masih muda-muda nih, generasi Z. Usianya sama dengan anak-anak saya ini. Ya, ada 2 anak saya, usianya sama dengan kalian. Siapa yang tahu kapan bus Lorena ini berdiri? Kalau tahu tadi saya mau kasih hadiah sih, jalan-jalan ke Jakarta, tapi karena nggak tahu, langsung ada yang tahu. Google kayaknya. Iya bener nggak? Google nggak? Iya. Oke, tadi yang tanda tangan yang pakai jempol tadi duluan kayaknya ya. Iya. Kapan perusahaan bus Lorena berdiri? 1970, Bu. 1970? Ya benar. Nanti catat namanya biar dapat hadiah. Dapat hadiah ya. Tapi tanggalnya tanggal berapa? QQ. Tanggal 9 September tahun 1970. Tapi beroperasinya baru pada tahun 1973. Begitu ya. Tapi tetap kasih hadiah karena sudah komit. Jadi nanti saya minta namanya sama alamatnya Pak Krisna ya. Nanti biar kita berikan hadiah. Tepuk tangan dulu dong yang tadi menjawab tadi. Biar semangat nih kita. Saya udah semangat loh, bangunnya pagi-pagi jam 4. Karena pesawatnya jam 6. Karena saya tidak mau datang terlambat ke sini. Pesawat sekarang Jakarta ke Surabaya itu jamnya aneh. Hanya ada jam 5.30, jam 6, tiba-tiba 8.45. Kalau saya ketinggalan pesawat jam 6, apa kata dunia? Masa si Eka datang terlambat untuk di event yang dimana dia menjadi speaker begitu. Karena kalau kita mau sukses, ya pengalaman saya sih, on time itu harus di highlight begitu. Karena itu menjadi hal yang mencerminkan kita punya karakter dan keberanian kita. Jadi perusahaan dulu namanya PO Lorena, perusahaan otobus Lorena. Ya, itu didirikan memang tahun 70, 9 September. Gampang mengingatnya karena terutama waktu zamannya Pak SBY, karena Pak SBY ulang tahunnya juga tanggal 9 September. Jadi kita selalu ingat. Jadi tumpengan, Pak SBY tumpengan, kita juga tumpengan di kantor begitu. Dimulai tahun 73, dimulai oleh our founding fathers, namanya Bapak GT Surbakti. Saat ini beliau berusia 86 tahun, puji Tuhan masih sehat ya. Itu merupakan hal yang luar biasa. Beliau bersama ibu saya mendirikan perusahaan PO Lorena, perusahaan otobus Lorena. Dimulai dengan 2 bus, karena minimum harus punya 2 bus. Kalau cuma 1 bus, kalau rusak langsung 100% kan. 2 bus, rutenya pendek, komuter, Bogor Jakarta, Jakarta Bogor. Kenapa? Karena tiap hari banyak orang Bogor bekerja di Jakarta, mereka perlu angkutan umum yang bisa membawa mereka bekerja di Jakarta. Pagi berangkat ke Bogor, berangkat ke Jakarta, sore kembali lagi membawa mereka ke Bogor. Kenapa tiba-tiba founding fathers kita mendirikan perusahaan itu? Karena ayah saya itu sebenarnya punya passion di dunia transportasi. Kalau kita baca buku Bapak Ciputra, almarhum, ya, saya ingat sekali beliau mengatakan, kita kalau melakukan sesuatu harus dengan passion. Kalau tidak punya passion akan hal tersebut, maka sulitlah bagi kita. Beliau juga mengatakan, how to change trash to become gold. Merubah hal yang terbuang menjadi emas kalau kita tidak memiliki passion. Tapi satu hal lagi yang kami pelajari, bahwa passion is good. Tapi ada hal-hal lain yang diperlukan untuk kita mampu merubah dari trash menjadi gold, menjadi emas. Dimulai dengan 2 bus. Ada yang tahu nggak modalnya berapa dulu 2 bus tahun 73? Sekarang 1 bus itu kalau double decker itu sekitar 3,4 miliar. Sekarang ya. Ada yang mau beli double decker? Oh ya, jalan-jalan enak loh. Empuk. Ya Pak Krisna ya? Empuk. Bisa nyaman. Kursinya jarang-jarang begitu. Kira-kira tahun 1973 berapa tuh harga bus itu? Ada yang tahu nggak? Kasih harga aja, tebak aja. 1 bus itu 6 juta. Jadi waktu itu modal di awal itu adalah 12 juta. Tapi 12 juta tahun 70-an sih cukup besar. Ya, jangan lihat sekarang. Sekarang beli sepatu aja bisa 1 bus, 1 sepatu tuh 12 juta ya. Begitu kan ya? Apalagi yang branded itu. Nah,
Dari dua bus itu karena biayanya belum cukup untuk mempunyai workshop sendiri, kita masih kolaborasi. Ini makanya kolaborasi itu di mana-mana diperlukan. Kolaborasi dengan ada rumah orang yang parkirannya besar, sehingga kita bisa parkir di sana karena kita belum punya depo sendiri. Lalu berkembanglah Lorena ini seiring perjalanan waktu dari 2 bus Bogor Jakarta Bogor menjadi Bogor Jakarta Bandung. Kurang lebih di awal tahun 80-an ya, bukan 80-an, 70 akhir ya, mau ke 80, kita masuk ke Surabaya. Itulah mulai kita memasuki jarak yang jauh. Dan Surabaya itu tadi seperti disebutkan Ibu Risma Tebu bahwa memiliki tempat spesial di hati kami. Kenapa? Karena Lorena itu berkembang sejak kita masuk ke Surabaya. Siapa yang di sini bukan orang Surabaya asli? Wah, sama kayak saya ya. Jadinya, tapi siapa yang di sini bisa bahasa Jawa? Gak banyak juga ya. Saya mau cek nih masih pada tidur, masih serius apa tidak gitu. Jadi waktu masuk ke Surabaya ini, disitulah Lorena berkembang. Kenapa? Karena kita belajar. Ternyata kalau jaraknya jauh kan kita dibayar per kilometer. Dengan jaraknya makin jauh, margin kita lebih bagus pada saat itu. Kenapa? Karena pesaingnya belum terlalu banyak. Dan pada saat itu harga pesawat, tiketnya juga amat sangat mahal. Hanya kelompok orang tertentu yang bisa berpergian antar kota, antar provinsi dengan menggunakan pesawat terbang. Jadi memang kita stretching our distance ya, jadinya masuk ke Surabaya. Lalu berkembanglah dari Surabaya, kita belajar lagi, tentunya namanya kita kalau berusaha harus maunya tetap terus berkembang. Mungkin ini bisa next ya. Harus terus berkembang. Nah, berbicara kalau kita jadi individu yang ingin sukses, pengalaman saya, ini yang saya sampaikan ini pengalaman kita ya. Kalian ini di sini pasti yang generasi Z ya. Usianya masih berapa? 16 to 20, enggak 16 ya. Yang umur masih 20-an awal ya. Nah, generasi Z ini agak beda sama generasi saya. Lebih teknologi savvy, ya kan ya, lebih unik. Jadi banyak hal-hal yang mesti kita adjust di grup kita untuk bagaimana tim kami juga nanti bisa diisi atau digantikan oleh generasi Z ini. Pengalaman kami selama berusaha yang dimulai dari bus Lorena sampai hari ini, bus Lorenanya puji Tuhan masih ada. Karena selama masa pandemi ini perusahaan transportasi darat hampir 40% kolaps. Hampir 40% kolaps. Itu yang terdaftar. Kemungkinan lebih banyak lagi. Karena kalau melaporkan kolaps, izinnya dicabut pemerintah. Sedangkan memperoleh izin itu tidak mudah. Harus ada buat feasibility studies, ya kan ya. Harus banyaklah kelayakan yang dipenuhi. Harus punya depo, harus punya jumlah minimum karyawan, harus punya mekanik, harus punya hal-hal yang sesuai dengan AMDAL, dan banyak hal lainnya pengalaman kami. Jadi kolaborasi itu selalu penting. Di awal kami kolaborasi dengan orang yang punya tanah luas tadi, supaya kita bisa parkir bus kita di sana dengan biaya yang tidak terlalu menekan. Lama-lama karena jumlahnya lebih banyak, ekonomi scale-nya lebih murah gitu ya. Kalau kita punya sendiri, akhirnya kita punya workshop sendiri. Hari ini saya dengar begitu masuk lagunya Coldplay ya. Ini karena hari ini penjualan tiket Coldplay dimulai kali ya. Saya kan udah dapat tiketnya. Anak saya nih lagi berjuang kayaknya untuk beli 8 tiket. Ada yang suka Coldplay selain saya di sini? Coldplay ya. Tadi ada ya. Waduh, wah Pak dosen luar biasa nih Pak dosen hits kayaknya ya. Sehingga suka Coldplay juga. Tapi harganya kemahalan ya. Ya 800 ribunya di ujung di atas kan nggak enak nontonnya, nggak jelas. Lihat si Chris Martinsnya kecil sekali begitu ya. So kembali lagi ke laptop, collaboration itu penting, kolaborasi penting. Kalau ditanya apa sih kolaborasi, saya rasa bisa dibaca ya langsung ya. Jadi kolaborasi itu membuat kita bekerja sama dengan tim yang ada di dalam perusahaan atau kadang-kadang juga tim yang di luar perusahaan untuk mendapatkan hasil yang signifikan.
Saya tidak lihat di sini orang duduk sendirian. Cuman ya itu ada yang pakai jarak ya. Rata-rata duduknya ini dekat-dekat dan mengelompok. Kenapa? Karena memang nature-nya manusia itu adalah ada keinginan untuk berkolaborasi, kecuali Pak Krisna nih sendirian di sini. Dia soalnya belum jadi mahasiswa UC, jadi dia duduknya sendirian. Tapi dari pola duduknya saja, memang satu diatur, dua memang ya nature-nya manusia itu ingin berkolaborasi. Kenapa? Karena ya kolaborasi itu membuat kita bisa menggabungkan sumber-sumber kita yang miliki dengan tidak membebani terlalu berat untuk kita mendapatkan hasil yang bagus. Ya ini tentunya juga kita bringing together diverse perspective ya. Setiap orang di sini kalau kita rapat pasti perspektifnya tidak semuanya sama. Mungkin yang pakai baju hijau batik yang sebelah kiri pakai kacamata Mas ini dia hobinya mungkin lebih yang to the point. Yang satu lagi Mas ini mungkin prosesnya mesti harus lebih jelas sekali detail. Yang satu lagi mungkin saya tidak penting prosesnya, yang penting outputnya itu jelas. Ya kan? Padahal kita jadi satu tim. Dan harus ada namanya kemampuan kita menyelesaikan tugas dan mendapat hasil. Yang namanya berusaha itu tentu kita ingin prosesnya benar. Tapi paling penting juga yang namanya berusaha itu harus ada cuannya. Kalau tidak ya sulit juga ya namanya berusaha. Tadi Pak Joni mengatakan kepada saya bahwa kalau kita mau sukses itu harus memiliki karakter yang baik ya Pak ya. Saya setuju, sepakat. Karena modal dasar kita adalah pertama-tama dari karakter. Saya interview banyak anak muda kemarin untuk perusahaan teknologi kami, Bawa Indonesia Global. Seperti yang saya pakai nih di sini ya, Bawa Indonesia Global. Usianya antara 23 sampai 32. Begitu. Jadi ada sebagian masuk generasi Z, sebagian sudah masuk milenial. Yang saya lihat pertama adalah dari karakternya. Itu biasanya udah lulus seleksi ya. Saya lihat dari karakternya. Kenapa saya ikut turun tangan untuk perusahaan teknologi ini? Karena ini perusahaannya masih baby. Ya, kalau perusahaannya masih kecil itu jangan dianggap remeh, jangan tidak ditekuni dengan sesungguh-sungguhnya. Karena kalau tidak nanti akhirnya lagunya kayak Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Begitu. Jadi investasi itu kan didapat juga tidak terlalu mudah. Jadi perlulah bagi kita untuk sungguh-sungguh. Soal collaboration yang paling penting adalah meleverage, ya, meleverage, menggabungkan apa yang kita punya dengan apa yang mereka punya untuk output yang terbaik bisa kita hasilkan. Karena kalau jalan-jalan sendiri, kalau saya melihat sih sekarang ini biayanya mahal, hasilnya juga karena keadaan belum jelas pandemi ini juga masih banyak uncertainty, ya. Jadi kalau kita mau jalan lebih cepat, yang dimana pandemi ini belum berlalu, ya kita mesti leverage strength of each other partner to achieve shared vision and create lasting impact. Bahwa Indonesia Global ini merupakan bagian dari Lorena Group. Jadi Lorena Group ini yang dimulai tadi sebagai perusahaan transportasi darat, akap ya, bus akap antar kota, antar provinsi, lanjut masuk juga ke energi, masuk juga ke properti, masuk juga kita ke bisnis-bisnis yang lain seperti trading, dan juga akhirnya kita masuk ke perusahaan teknologi. Perusahaan teknologi kami ini fokus untuk membangun supply chain ecosystem. Supply chain ecosystem jadi mulai dari yang buat produknya kita kurasi untuk menjadi lebih baik, bisa diterima oleh pasar yang luas, sampai bagaimana barang itu bisa sampai kepada penerimanya, dan kalau membutuhkan finance keuangan juga bisa kita dukung, dan satu lagi juga kita membantu membuatkan sistem. Tadi saya sampaikan ke Ibu Risma, apabila di sini seperti kita lakukan juga di, boleh saya sebutkan ya Pak, di UGM, Universitas Gadjah Mada, karena kami ada MBKM di sana, Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Entrepreneurship. Di sana para mahasiswa yang kami pilih Bu untuk batch pertama itu IP-nya harus di atas 3,3. Akhirnya terjaring cuma 12 orang Pak, karena IP-nya harus di atas 3,3. Kita mau lihat, karena ini kan suatu bentuk baru ya, untuk mereka belajar membuat perusahaan, membuat pitch deck, dan akhirnya nanti di akhir program mereka harus presentasi tentang perusahaannya. Dari 12 itu
ada satu orang kami ambil, ya seorang wanita untuk bergabung bersama BIK. Satu lagi kita juga bantu untuk investasi mereka punya produk, karena memang memenuhi kriteria yang diharapkan. Jadi kalau di sini ada yang mau buat startup, ya, dan program dan konsepnya itu memenuhi kita punya value, fairness, making impact, and transformation, pasti kita lihat. Kalaupun belum tentu sama kami, kita juga memiliki partner-partner yang lain, termasuk Pak Rongat Wala ya di sini ya. Beliau adalah ketua Apindo UKM. Apindo itu Asosiasi Pengusaha Indonesia. Semua pengusaha di Indonesia ini rata-rata masuk dalam organisasi Apindo dan juga Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Jadi di situ juga kami menyiapkan dana apabila para mahasiswa di sini ada yang berminat untuk produknya atau perusahaannya mendapatkan investasi begitu. Oke, next. Orang tuh hobi ngobrol ya. Ada sih orang yang memang yang introvert ya, tidak hobi ngobrol. Tapi kebanyakan orang pasti hobi ngobrol. Apalagi sekarang, orang-orang tuh lebih narsis. Terutama generasi yang baru-baru ini lebih narsis lagi dibandingin generasi saya kayaknya ya. Makanya TikTok bisa ngetop, ya kan ya. Hal-hal yang seperti itu bisa top. Kenapa lebih narsis? Tapi sering sekali kalau kita kolaborasi, kalau komunikasi kita tidak clear, itu terjadi sekali banyak masalah. Ya, kita bisa loh duduk berdua sebelah-sebelahan, tapi apabila kita tidak memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dan benar, itu sering jadi masalah. Tapi kalau ditanya pengalaman kami, why collaborate? Nah, ini jawabannya. Dan tidak hanya kami ya, tim kami juga perlu diberikan pemahaman why we collaborate begitu. Karena ya kita punya akses to diverse perspective dan expertise. Kan setiap orang diciptakan berubah berbeda-beda, kemampuannya beda-beda. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah aset untuk kita bisa saling melengkapi. Selama karakter kita pada path yang sama, selama kita sepakat dengan objektif yang kita buat, dan selama kita juga memang semangat untuk membuat strategi yang memang membuat outcome yang baik, kita bisa berkolaborasi. Tapi kalau sudah banyak ketidakcocokan di awal, kita bisa berbeda paham tapi bukan berarti tidak cocok ya. Agak beda nih. Boleh saja kita berbeda paham tapi sebenarnya kita cocok dalam zona yang sama. Begitu. Nah, itu kita bisa lanjutkan. Kalau tidak cocoknya banyak dan dilanjutkan, tidak tetap dilanjutkan, nanti bisa terjadi namanya tengah jalan tuh pecah kongsi. Akhirnya timbul masalah baru. Pada saat ini dengan pandemik yang terutama kami rasakan adalah banyaknya tekanan-tekanan ya, yang mengurangi kita punya sumber resources. Dengan pembatasan pergerakan dulu selama beberapa tahun, itu sangat mengurangi resources kita. Jadi waktu mulai pandemi itu Lorena Group itu baru mulai buat hotel Pak. Nih teman-teman, baru buat hotel tahun 2020. Rencananya launching bulan Juni. Tahu-taunya pandemi mulai terjadi di awal tahun. Ya. Dan satu kata lagi, kolaborasi. Apa sih merek hotelnya Lorena? Itu kita mengambil bagian, kita kerjasama dengan Swiss Bell Inn yang merupakan bagian dari grupnya Pak Ciputra. Kenapa? Karena value-nya sama, objektifnya sama, dan kita perlu kolaborasi. Kenapa? Kita nggak ngerti buat SOP hotel, kita nggak ngerti gimana merekrut tim untuk hotel, karena ini hotel kita yang pertama. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan perusahaan yang memang memahami tentang perhotelan untuk kita membuat hotel. Kami bersyukur ya, walaupun akhirnya mundur dibukanya menjadi bulan November tahun 2020, pada saat itu hanya boleh berkumpul 50 orang. Tidak boleh dari 50 orang berkumpul dan harus pakai masker kecuali makan. Ya. Namun karena di Bogor orang boleh stay vacation, ya kami bersyukur ya. Rata-rata occupancy rate kami itu
Presentasinya hampir 100% dari Senin sampai Jumat. Kalau weekend sekitar 90-an%. Jadi ya kembali lagi, walaupun tantangannya banyak, kalau strategi kita juga pas, dan kita memiliki partner kolaborasi yang cocok, dan tetap mau melakukan transformasi, banyak hal-hal yang dibilang sulit, itu bisa kita lalui. Kalau waktu umur saya seusia kalian, ya saya pasti lebih mau naik, lebih naif ya. Tapi saya yakin kalian jauh lebih pintar daripada saya. Kenapa? Kenapa kalian lebih pintar daripada saya? Waktu usia saya seperti kalian. Nggak tahu sekarang ya, kalau sekarang kita mesti tes bareng-bareng, nanti baru ketahuan siapa yang pintaran, siapa yang lebih tidak pintar ya. Tapi dibandingkan usia saya seperti kalian, kalian jauh pasti bisa lebih cerdas. Kenapa? Satu, mendapatkan informasi itu lebih mudah. Dua, mendapatkan akses support finansial itu lebih mudah. Tiga, begitu banyak opsi-opsi yang diberikan untuk kita membangun diri kita. Nggak lolos Indonesia Idol, ikut TikTok nyanyi, buat lagu yang nyentrik, bisa ngetop. Jadi banyak sekali pintu-pintu yang terbuka, membuat kalian itu bisa menjadi individu-individu yang bermanfaat dan memberikan nilai tambah. Tidak hanya kepada diri dan keluarga kalian, tapi juga kepada lingkungan. Give an impact, making impact, begitu ya. Karena terus terang nih, generasi Z ini penting. 28% jumlah populasi Indonesia yang terbesar ya adalah generasi kalian. Jadi potensi negara ini bisa maju apa tidak sangat tergantung dari juga generasi Z. Makanya saya waktu diundang UC, saya bersyukur sekali nih diundang hari ini oleh UC ya. Ada Pak Victor, Pak Joni, ada Ibu Risma yang luar biasa gigih ya. Ini persisten sekali ya. Ngejarnya luar biasa Pak Victor. Saya salut, artinya UC ini wah karakter buildingnya tepat. Sehingga bagaimana mendapatkan yang diharapkan itu bisa terjadi begitu. Making it happens ya. Jadi kalau nanti kalian ketemu saya dan kita saat dikasih umur panjang, sayanya gitu ya kan lebih tua nih dari kalian. Ketemu saya di depan kapan lah di mana begitu ya. Saya berharap kalian sudah menjadi seseorang yang mampu membuat perbedaan dimanapun kalian ditempatkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang ada tidak ada orang tidak merasa kangen sama kita. Kalau nggak ada kita orang suruh di mana ya si Eka ya? Biasanya si Eka nih ngasih ide-ide nih seru nih, bagus nih, unik, berbeda dari yang lainnya. Terusnya nggak ngeberat-beratin lagi, investasinya nggak terlalu besar, tapi solusinya pas gitu. Itu kan kita akan dikangenin orang. Artinya kita membuat dampak begitu. Tapi kalau sampai kita pun tidak hadir, sudah 10 kali tidak hadir, nggak ada juga yang menanyakan kita, nggak pernah WA kita, nggak pernah nelfon kita, artinya ya kita harus berkolaborasi lebih banyak lagi dengan pihak-pihak lain agar kita ini bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat. Dulu waktu saya kuliah, saya kebetulan kuliahnya di Amerika ya, saya tinggal di Amerika nggak lama sih, cuma 10 tahun. Waktu saya kuliah di Amerika itu, saya tuh hobi beli makeup. Tapi ayah saya itu dari usia muda sudah mengajarkan harus buat budget dan laporan keuangan, financial report, sama buat budgeting. Tidak boleh tidak melakukan hal-hal tersebut. Walaupun ayah saya itu luar biasa sih, saya belajar banyak dari founder kami Bapak Gede Surbakti ya, yang pantang menyerah, bukan datang dari keluarga pengusaha, tapi karena kegigihan, fokus dan niat baik, dan mampu berkolaborasi dengan banyak institusi sehingga akhirnya lahirlah perusahaan Lorena. Jadi kan setiap season, siapa yang suka, pasti cewek-cewek ini tahu ya, setiap season itu kan selalu ada produk baru, warna baru, hal-hal yang baru ya. Nah, saya kan hobi tuh beli, tapi kan budgetnya nggak enak dong minta orang tua. Tahu nggak yang saya lakukan apa? Saya jadi makeup artist. Jadi yang supaya saya bisa dapat uang baru, yang produk yang mungkin kemudian akan sudah outdated, ya akhirnya itu menjadi produk yang saya gunakan untuk saya mendapatkan income untuk membuat produk-produk baru. Di sini ada yang punya side job sebagai makeup artist nggak? Nanti kalau saya ke Surabaya ada event, jadi saya nggak usah cari yang lain-lain lagi, tapi dari teman-teman yang ada di sini aja nih. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Oh belum.
Yang pasti jelas kalau kita kolaborasi kita lebih efisien. Ya, kalau saya sekarang ini kita kolaborasi dengan beberapa pemerintah daerah dan kolaborasi dengan beberapa institusi, karena terutama untuk transportasi ini kami sudah mulai mau mengarah ke bus listrik, truk listrik, dan kita tidak punya research development tentang bus listrik, engine listrik. Di situ kita kolaborasi dengan Skywell sama BYE. Yaitu salah satu perusahaan yang terbesar ya untuk electric trucks, electric buses begitu. Nah, kita mulai melakukan itu. Kenapa? Karena itu lebih efisien daripada kita buat tempat lagi untuk melakukan research, tempat lagi kita untuk belajar cari engineer lagi. Wah, terlalu mahal. Jadi kalau nanti ada yang ke Alam Sutra naik busnya bus listrik, nggak ada suaranya, dan itu agak berbahaya Pak. Karena kalau nyebrang jalan gak hati-hati, nah itu bisa kalian busnya datang. Dan bus itu kalau mau mengerem, kalau yang tidak listrik itu 1 meter baru bisa ngerem habis. Makanya orang suka bilang, wah itu tahu ada motor nyebrang, kok tetap ditabrak? Ya iyalah, munculnya tiba-tiba jaraknya kurang dari 1 meter. Tapi kalau yang listrik bisa lebih pendek mengeremnya. Tapi tetap berbahaya karena itu tadi bus listrik itu hampir tidak ada suaranya, sangat nyaman. Cuman belum bisa ngebut Pak, seperti bus-bus yang memakai solar, tapi jauh lebih friendly ya terhadap environment. Oke, next. Kalau udah ada yang bosan, angkat tangan ya. Nanti kita akhirin aja langsung tanya jawab begitu. Oke. Pak Cip juga mengatakan bahwa beliau memperlakukan timnya itu sebagai bagian dari keluarga. Dan dengan kolaborasi itu, pengalaman kami, itu membuat kita juga improve ya, our relationship. Jadinya kita lebih akrab begitu. Kenapa? Ya kita banyak berbicara, berdiskusi, tukar pikiran dengan tim itu. Oke, next. Saya kurang tahu ya, waktu terjadi pandemi UC itu langsung rapat nggak ya? Dekan, wakil dekan, langsung rapat Pak? Langsung rapat ya? Langsung putar otak. Nah, Lorena tuh kan dulu kan PO Bus kan perusahaan otobus Pak. Katanya orang perusahaan yang baik itu harus memelihara sejarah. Jadi kata-kata PO itu tidak kita hilangkan Pak. Tapi artinya Bu kita rubah. Tidak lagi perusahaan otobus. Kalau kita bergabung, berkolaborasi dengan Lorena, kita harus ini dari sejarah ya, harus putar otak, harus pakai otak. Karena brain ini diberikan kepada kita bukan cuma untuk menjadi hiasan. Saya kasih gimmick kepada tim, jangan sampai nanti waktu kita dipanggil, ya menghadap Yang Maha Kuasa, waktu dibedah otaknya, otak kita tuh masih merah, masih bagus. Pasti Tuhan gak senang. Kenapa? Artinya kita tidak PO. Pasti Tuhan senang yang kalau datang, dipanggil, diperiksa otaknya tuh udah aus. Udah mau habis kayak ban begitu. Artinya selama diberikan waktu di dunia, kita ini memang menggunakan apa yang diberikan Tuhan. Untuk bagaimana kita membangun karakter yang baik. Untuk bagaimana kita juga memberikan impact. Begitu ya. Ini. Oke, dan juga tentunya sekarang ini tantangannya makin kompleks. Ya, kalian beruntung banyak support, tapi saya tahu tantangan kalian juga jauh lebih besar. Kenapa? Karena permasalahan yang ada sekarang ini sudah lebih kompleks dibandingkan dengan zamannya saya. Kalau saya lihat penyakit yang ada sekarang ini jauh lebih banyak dibandingkan zaman-zaman yang dahulu. Kenapa saya tahu? Karena kebetulan ibu saya, karena ibu saya itu 3 times cancer survivor. Rata-rata yang saya tahu satu aja banyak yang tidak lolos. Ya, jadi ibu saya 3 times cancer survivor. Jadi kita banyak berhubungan dengan medical dan melihat bahwa makin ke belakang, makin banyak ditemukan ya penyakit-penyakit baru yang dulu-dulu belum diketahui.
Mungkin juga karena polusi ya, karena hal-hal lainnya, stres juga lebih meningkat ya. Jakarta tempo dulu tidak macet, Jakarta sekarang sangat macet. Saya ke kantor saya yang dulu bisa 20 menit, sekarang dalam jarak yang dekat saja bisa lebih dari 20 menit. Oke, kalau dibilang addressing complex challenges, ya, kenapa transformasi itu penting? Karena itu kita bisa menempatkan permasalahan kompleks yang sulit-sulit itu dengan solusi yang pas. Kenapa solusi yang pas? Ya karena kita ini memiliki banyak pengetahuan dari banyak pihak yang tentunya kita di sana menggodok untuk mendapatkan solusi yang paling cocok, terutama dalam keadaan limited resources. Ya, seperti kami saat ini juga kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ini Jawa Timur sih belum, tapi Jawa Tengah sudah, Banyuwangi sudah, Bali sudah, Bogor sudah, Sulawesi sudah, beberapa daerah sudah yang lainnya. Kenapa kita berkolaborasi dengan pemerintah juga? Karena mereka banyak memiliki informasi-informasi yang kita butuhkan, yang kalau kita melakukan researchnya sendiri itu sangat-sangat costly, mahal. Aku mau tanya deh, Mas yang di tengah ini namanya siapa yang batik baju biru ya? Itu baju biru apa abu-abu ya? Biru ya? Oke. Jurusannya? IBM, Bu. IBM. Kalau nanti cita-citanya mau tamat mau jadi apa ya? Untuk sekarang sih mau kerja sama di perusahaan yang bagus dulu, Bu. Kerja di perusahaan? Iya. Perusahaan apa? Lebih tertarik ke F&B sih, Bu. F&B? Iya. Oke. Di Surabaya atau di luar Surabaya atau mau di luar negeri langsung? Kalau bisa di luar negeri, cuman untuk sekarang kayaknya di Indonesia dulu. Gitu ya? Oke. Tapi orang asli Surabaya? Asli Bali, Bu. Oh, Bali. Luar biasa. Oke. Pantes F&B ya. Soalnya di sana F&B hotel di Bali itu baru bangkit kembali ya. Kemarin saya bisa nginep di satu tempat yang sangat bagus, harganya bisa 70% off. Sekarang sudah back to normal begitu. Oke. Kalau gitu tiap hari harus memperkatakan nih bahwa saya akan menjadi orang terbaik di angkatan saya untuk jurusan saya ini. Gitu. Nanti coba habis ngomong gitu sama saya pas tamat terjadi nggak Mas ya? Nanti saya kasih nomor telepon saya bilang, oh saya berhasil Bu, ada kadonya nggak? Gitu. Ya. Karena ini gunanya kita bertemu, kita bisa ngobrol, berkolaborasi, saya bisa kasih masukan. Daripada bayar konsultan mahal. Di sini ketemu, punya pertanyaan, mau tahu soal hal-hal yang penting untuk bagaimana kita bisa menjadi individu-individu yang tidak biasa-biasa saja. Nah, ini hari ini bisa tempatnya begitu. Karena gini ya, kalau kita ikut lomba lari 10 kali dan kita tidak pernah jadi juara sekalipun, itu buat kita frustasi loh. Buat kita frustasi. Kenapa? Ya masa kita nggak pernah jadi yang terbaik begitu dalam suatu event yang kita turut berpartisipasi. Ya, oke next. Saya boleh. Tadi F&B ya. Apa inovasi yang mau dilakukan kalau saya nih kan punya hotel? Mau di bagian apa? Apa saja manajemen training atau operation atau marketing? Biasanya kalau di awal masih manajemen training sih. Ya. Baru dilihat nanti kekuatannya di mana ya. Kalau belum punya pengalaman ya. Belum punya pengalaman. Nah, kalau ditanya sama yang mau mempekerjakan begitu, yang diajak bergabung di perusahaan tersebut, apa keunikan Anda sehingga kami harus memilih Anda dibandingkan calon-calon manajemen training yang lain? Mungkin kalau misalnya saya kerjanya tuh lebih, walaupun misalnya kerjanya bagian operasional, tetap bakal mikirin bisa bagian-bagian yang lain, nggak bagian saya aja. Jadi mampu melakukan multitasking. Wah, itu nilai tambah itu. Karena orang zaman sekarang dengan keterbatasan resources itu penting untuk kita bisa melakukan multitasking. Namanya siapa? Siapa namanya? Nyoman. Wah, saya mau di Nyoman ya? Thomas. Oh, Thomas. Nyoman. Saya pikir Nyoman. Sorry ya, Bro. Thomas, begitu jawabannya ya, multitasking. Yang kedua, nanti Thomas masih dapat hadiah juga. Nanti Thomas kalau mau training di tempat kita dapat prioritas.
Kita mau bangun berikutnya hotel di Jakarta. Mungkin yang kedua tuh lebih bisa dipercaya dan tanggung jawab sih. Tadi Pak Joni juga menyampaikan ya Pak Joni ini ya. Pak Joni ini luar biasa sekali nih. Sangat beruntung kami dapat bertemu dengan Pak Joni hari ini. Tadi sharingnya tidak terlalu panjang tapi sangat tepat dan kompak, lengkap, benar. Yang biasanya mendapat dukungan promosi untuk bisa memiliki posisi yang lebih baik lagi ke depannya adalah di tim kami itu selalu orang-orang yang dapat dipercaya. Karena kalau hal kecil saja dia tidak dipercaya, gimana dia nanti melakukan hal-hal yang besar yang berurusan dengan investasi yang lebih besar. Jadi Thomas ini benar sekali bahwa you are trustworthy itu very very important. Salah satu karakter yang sangat dicari apabila kita membutuhkan SDM untuk bergabung dengan perusahaan-perusahaan kita. Thank you Thomas. Jadi kalau kolaborasi ini biasanya nih kayak hari ini nih saya belajar dari Thomas. Oh Thomas jawabannya seperti ini. Ini bisa terjadi karena kita berkolaborasi. Jadi benar sekali ya bahwa ini menjawab tadi yang dijawab Thomas itu yang nomor keempat. Oh Thomas harus pergi. Oh bukan. Untuk growth and development. Saya boleh minum sebentar ya. Ini bunganya udah matching saya bilang. Memang artinya hari ini saya harus pakai baju pink. Harus pakai baju pink, ya. Jadi serasi ya. Oke, ini udah hampir selesai kok. Jadi kita memahami bahwa inovasi itu penting. Saya lihat di UC ini, di dinding-dindingnya banyak sekali kata-kata soal innovation. Karena yes, itu adalah kata kunci kalau kita mau tetap ada dan berkembang dan bertumbuh. Ya, jangan jadi tadi nanti orang yang ada nggak ada tuh nggak ada bedanya. Saya mau lihat juga Pak, tamatan dari UC, graduate from UC become jadi menteri, jadi pengusaha yang unicorn, jadi pengusaha yang memberikan impact, jadi social entrepreneurs yang berdampak. Saya tunggu, saya mau lihat. Dan kalau puji Tuhan, kalau mereka bilang, ya dulu saya ketemu Bu Eka, si Bu Eka ini lumayan nih memberikan saya juga ada motivasi untuk saya menjadi yang terbaik di apapun yang saya lakukan, begitu. Di sini saya mau tanya Thomas, mau pensiun dini apa mau pensiunnya usianya sudah lanjut? Kalau bisa secepatnya. Secepatnya ya. Jadi bisa melakukan hal-hal lain yang lebih seru ya. Tapi bosan loh Thomas. Saya mau pensiun tadi umur 40, habis itu saya bingung mau ngapain begitu. Dan saya takut nanti kalau saya pensiun terlalu cepat, nanti otak saya nggak jalan lagi. Diajak ngomong orang agak slow motion begitu. Tapi sebenarnya kalaupun kita pensiun dini, kalau kita aktif ya di berbagai bidang yang lain, pasti juga tetap on point ya otaknya ya. Tapi saya doain Pak Mas tercapai cita-citanya, nanti masuk orang ya. Kalau pensiun dini begitu, terus udah bilang asetnya bagus dan lain-lain, terus udah menolong banyak orang dan membuat banyak serving purpose, lah itu baru keren banget. Ya. Dan yang namanya orang sukses itu kalau kita berkolaborasi membuat kita makin resilience, makin tangguh, makin tahan banting. Pada saat kami waktu sulit ya, karena busnya banyak nggak boleh jalan. PPKM itu kan nggak boleh jalan, harus berhenti. Itu moralnya tim transport itu turun loh. Kenapa? Karena berpikir, wah besok-besok saya harus bagaimana begitu. Terus kita duduk bareng dengan perusahaan satu grup yang lain di pusat. Nah kita saling menyemangati. Akhirnya kita lebih resilient. Kita tahu apapun yang terjadi, kita tidak di sini sendirian. Itulah gunanya kenapa kita berkolaborasi. Ya. Ada hubungan khusus yang bisa mendukung kita, jadinya kita ini bersemangat. Jadi overall, transportation is important because it enable us as a whole to adopt, innovate, and thrive in a rapidly changing world. By embracing transformation, we can create a better future for ourselves and for our future generations. Ya, jadi collaboration itu sekarang ini juga lebih gampang. Kenapa? Karena ada ChatGPT.
Ya kan, perlu informasi tinggal diketik. Banyak AI yang lain yang membuat kita juga akhirnya lebih resourceful ya pada saat kita berkolaborasi supaya kita ini tidak punah begitu. Oke, next. Ya udah jelas lah ya kenapa kita harus kolaborasi, karena ya kita membutuhkan transformasi dengan sumber daya yang harusnya bisa ditekan tidak terlalu banyak supaya kita bisa membuat pembaharuan. Karena terus terang dunia ini berubahnya cepat sekali. Dulu kita kalau rapat itu per bulan cukup, sekarang ini ya tidak harus rapat sih ya, karena sekarang dengan sistem kita tahu update progres yang terjadi dan perubahan itu begitu cepat. Kalau kita juga tidak mampu beradaptasi dengan stamina yang baik, itu sangat sulit untuk kita bisa irrelevant. Produk kita masih ada, produk kita masih digemari, pekerjaan kita masih digunakan. Karena ini mesti hati-hati ya, dengan AI ini kalian mesti lihat juga karir yang mau kalian pilih ini masih ada nggak nanti pas kalian tamat. Karena bisa saja dalam 2 tahun ini banyak hal-hal baru terjadi yang sangat merevolusioner ya, merubah keadaan itu menjadi sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Oke. Next. Kalau mau sukses harus pernah gagal. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah gagal. Tadi saya baru tanya sama Ibu Risma sama Pak Victor, Lorena Air-nya masih ada nggak? Lorena Air itu dulu kita mau buat perusahaan airlines. Sudah beli list to purchase 3 Boeing 737-800 kolaborasi dengan Malaysia Airlines. Kolaborasi lagi ya. Kenapa? Karena pada waktu itu Malaysia Airlines itu memiliki banyak sekali kemampuan, advanced knowledge di bidang teknis dan juga services. Dan lokasinya tidak terlalu jauh dari Indonesia, dan kebetulan kita memiliki sources yang sama untuk pengadaan pesawat. Begitu. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba aftur harganya naik 400%. Udah nggak make sense. Sedangkan tahun 2006 itu mungkin yang di sini belum ingat ya, masih kecil-kecil mungkin ya, atau ya masih udah pernah lahir kan ya 2006 ya. Itu after naik 400%, harga tuh banting-bantingan, di mana kami bus Lorena tuh pusing setengah mati. Karena harga pesawat Jakarta Surabaya sama harga bus Jakarta Surabaya itu sama. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena 1, mereka pajaknya banyak dibebaskan. 2, banyak ketentuan yang tidak diikuti. Nah kalau di darat, armadanya rusak, bisa ke pinggir. Kalau di atas udara, di awan-awan, pesawat itu rusak, ada masalah, itu bagaimana ceritanya? Jadi kami tidak berani cutting corners, potong jalan, tidak berani. Kenapa? Karena itu amat sangat berbahaya. Dan saya tidak usah sebutkan namanya, kita semua tahu banyak sekali perusahaan yang cutting corners, ya, mereka memilih jalur yang gampang mudahnya, akhirnya juga kolaps meninggalkan hutang yang begitu besar sehingga itu mempersulit orang Indonesia untuk menyewa pesawat lagi ke depannya Pak, begitu ya. Jadi tetap ya penting gitu belajar dari hal-hal yang mana kita tahu itu kok tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Apa yang membuat itu tidak jalan? Sehingga kita ya berusaha melindungi diri kita untuk hal-hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Biasanya perusahaan tuh gagal kalau orangnya nggak mau berubah, yang merasa paling pintar sendiri, resist to change, ya. Jangan nanti kalian bilangin, oh anak-anak muda mah adaptif, adapt, nggak juga. Kalau dia punya DNA karakter kopeh gitu ya, pala batu, dan memang tidak punya keinginan untuk belajar, ya tetap aja dia punya resisten untuk change, terutama yang sudah ada di comfort zone. Ya, kadang-kadang orang nih kalau dari comfort zone tidak mau melihat sangat jauh dan tidak mau melihat juga skillingnya lebih luas, hal-hal apa yang mungkin membuat mereka itu tidak sukses, begitu. Dan banyak orang itu ngomong
innovation, tapi banyak juga malas melakukannya. Karena untuk melakukan innovation itu perlu effort, perlu stamina, perlu niat. Banyak hal yang mesti diperlukan untuk kita itu mampu melakukan inovasi. Saya lihat di sini sangat merupakan inovasi ya. Balik lagi saya ulangin tadi ya Bu ya. Karena saya lihat venture house-nya luar biasa tuh, menarik. Waktu saya diundang ke sana, terus dia berbicara dengan beberapa PIC di sini juga, inputnya juga menarik. Dan yang saya lihat UC ini berbeda dengan beberapa sekolah yang saya bekerja sama, termasuk Universitas Gadjah Mada itu. Mereka lebih mengarah kepada jurusan-jurusan yang memang apa ya, lebih basic gitu ya, bukan basic ya, tapi maksudnya lebih fundamental seperti pertanian, ya, teknik. Akhirnya kita kerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian. Tadi saya sampaikan kepada Pak Victor, kenapa Fakultas Teknologi Pertanian? Karena biarpun kita sukses jadi pengusaha, membuat banyak bisnis lain-lainnya, tapi kita sulit mendapatkan pangan, akhirnya kita juga akhirnya mengemis kepada orang lain yang punya pangan. Iya kan? Biar kita punya uang, kalau nggak ada yang dibeli kan kita mesti tanya sama yang punya bahan pangannya. Jadi itulah kenapa akhirnya kami berkolaborasi dengan Fakultas Teknologi Pertanian, karena percaya bahwa Indonesia ini harusnya pertaniannya itu sangat maju. Karena lahannya banyak dan negara ini cocok untuk agriculture. Kalau di luar negeri kan itu 4 season ya, 4 musim ya. Jadinya ada musim-musim tertentu tidak bisa kita menjadi petani begitu, harus istirahat karena tanahnya tidak memungkinkan untuk ditanam. Dan juga poor financial management, ya, siapa yang tidak memanage keuangannya dengan baik, ya, karena banyak nih orang buat startup, dapat investment, mulai dari seri A, terus naik lagi kan ke seri B gitu, tapi uangnya itu bukan dipakai invest ke bisnis, uangnya dipakai untuk keperluan pribadi, beli rumah baru, beli apartemen baru, beli mobil baru. Akhirnya apa? Perusahaannya tidak naik. Kenapa? Karena ya manajemen keuangannya itu tidak benar. Nanti mungkin kalian bilangin, nggak mungkin lah Bu, kita kan tahu tuh buat bisnis. Ya itu waktu uangnya belum datang. Waktunya uang itu datang di depan mata kita, gitu ya. Terus teman kita naik mobil juga bagus, kita mobilnya kayaknya belum sebagus dia. Nah itu kadang-kadang sering terjadi itu. Tapi ya itu tergantung lagi dari karakternya juga ya. Harus memiliki komitmen bahwa apabila memang kita memiliki kepercayaan dari orang untuk invest di perusahaan kita, ya kita harus manage keuangan kita dengan baik. Next. Oh ya, satu lagi juga ini kenapa kami kerjasama dengan UKM ya sekarang ini ya, di bawah Indonesia Global ya, perusahaan teknologi tadi. Anggotanya ada 28.000 seluruh Indonesia, 28.000. Tapi yang bisa kita kurasi lulus untuk berangkat produknya ke luar negeri itu kurang dari 100. Kurang dari 100, itu kecil sekali presentasinya loh. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kenapa dari 28.000 itu UKM, usaha kecil menengah, itu sulit di scaling up, dinaikkan kelas? Saya harap di sini nggak ada yang dosennya bilang anak-anak ini ada sulit di scaling up. Kalian harus adaptif, bisa di scaling up. Kenapa? Karena sering sekali mereka itu yang nomor 5, failure to understand customer needs. Ya, gagal paham apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sering sekali pelaku UKM itu merasa produk dia itu yang paling bagus. Kurang melakukan research, padahal sekarang kalau mau melakukan research itu gampang sekali gitu, mendapatkan data tuh gampang sekali. Oke, jadi ya supaya kita tidak kolaps, ya kita harus mau bertransformasi. Mungkin sekarang kalau saya ngomong transformasi, bagi yang muda-muda ini, ya mungkin dianggap bukan sesuatu yang sangat perlu. Tapi kalau saya berdasarkan pengalaman pribadi saya dan usia saya yang sudah setengah abad, saya melihat bahwa transformasi itu harus kalau dilakukan, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara usaha. Dan dulu kalau waktu saya kuliah, teman-teman saya tuh kalau weekend banyak ya, karena kan jauh dari orang tua tuh. Mungkin uangnya juga agak lumayan dikit Pak Victor ya.
Jadi mereka selalu bilang, waktu saya muda, wah kita harus senang-senang dan lain-lain. Kalau saya terbalik, kita senang-senangnya, kalau saya berasa kita senang-senangnya itu pada waktu kita sudah lebih mapan, begitu. Itu baru pas. Kalau senang-senang masih pakai uang orang tua, menurut saya itu kurang cocok, ya. Tapi kalau memang itu uang pendapatan kalian sendiri, ya monggo-monggo aja. Tapi waktu itu tidak pernah kembali gitu. Jadi waktu mumpung masih muda begini, belajarlah sebanyak-banyaknya. Ngomong sama orang yang pinter, cari mentor yang jago, kolaborasi sama orang-orang yang bisa membuat kalian menjadi yang terbaik dari apa yang kalian miliki, begitu. Karena nanti akan lahir lagi nih generasi baru lagi yang menjadi kompetitor kalian. Anak saya yang kedua tahun lalu tamat dari Zhejiang University. Ya, Zhejiang University, dia dapat beasiswa dari Zhejiang University. Presiden Cina Xi Jinping tamatan dari Zhejiang University, Pak, kebetulan. Jadi saya pikir cocok juga lah ini anak sekolah di sana. Mungkin ada yang benar gitu, Pak. Apa mungkin airnya atau apanya begitu sehingga dia bisa jadi presiden seumur hidup ya, Pak ya. Nah, itu sekolahnya besar, muridnya hampir 52.000, Pak. 52.000 muridnya, satu universitas. Dan 80% tinggal di dorm. Jadi itu logistiknya pasti jago sekali itu ya. Sehingga bisa mengatur ya makanan, kantinnya, kan ya, air bersih dan lain-lainnya begitu. Nanti Yusi juga lebih hebat dari Zhejiang, Pak. Saya yakin dan percaya itu. Amin ya. Nanti saya diundang lagi dong kalau nanti udah besar, jangan lupa sama saya gitu. Nah, itu saya melihat bahwa hal-hal yang diajarkan kepada mereka itu adalah teamworknya kuat sekali. Jadi kalau Sabtu aja, tapi itu memang China tuh luar biasa ya Pak ya. Hari Natal aja sekolah Pak, begitu. Kalau ada hari libur pada hari Sabtu gitu ya, atau Jumat Sabtu libur itu pada ada hari libur hari Rabu, anak saya Sabtu Minggu bisa sekolah Pak. Karena tidak boleh ada waktu yang terbuang katanya. Jadi memang komitmennya itu mengerikan sekali ya Pak ya. Jadi kenapa mereka bisa melakukan banyak lompatan mungkin karena hal-hal seperti itu mereka lakukan begitu. Dan sekarang bisa kerjasama banyak nih Pak Yusi Pak. Mereka soalnya fundingnya besar sekali tuh. Tapi Yusi nggak perlu lah, fundingnya sudah cukup. Oke, jadi tipsnya ya, hacksnya bahwa siapapun kita di sini harus punya sense of entrepreneurship. Biar ingin jadi profesional harus punya pemahaman mindset pemikiran entrepreneurship. Kenapa harus memiliki pemikiran entrepreneurship? Karena kita ini menggunakan resources kita itu dengan seefektif mungkin. Ya, seefektif mungkin. Jadi itu di entrepreneurship itu ada efektif mungkin, apa yang kita miliki harus kita pergunakan. Dan kita mulai dari low hanging fruits ya. Low hanging fruits dari apa yang kita punya, bukan apa yang kita mau. Tuh hal-hal seperti itu penting itu di entrepreneurship. Dan Ciputra ini kan memang universitas yang ingin mencetak ke depannya individu-individu yang bisa jadi pengusaha atau yang memiliki sense of entrepreneurship yang luar biasa. Ya, karena itu penting begitu. Di Indonesia ini jumlah pengusahanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Selain Pak Joni, saya siapa lagi nih yang pengusaha di sini? Sedikit sekali. Dan berdasarkan survei sebenarnya negara itu bisa maju sekali kalau minimum 4% dari populasinya itu adalah pengusaha. Nah di Indonesia ini masih kurang dari 3% Pak. Masih kurang dari 2% malah ada yang bilang. Jadi masih dibutuhkan pengusaha-pengusaha muda baru yang banyak memberikan inovasi-inovasi yang tentunya bisa membuat kita ini menjadi lebih sukses lagi ke depannya. Jadi have a entrepreneurship mindset or become entrepreneurs, and to be the great entrepreneurs you need to collaborate. Collaboration is crucial because it will save you a lot of energy, financial wise, and many other necessary resources. Dan apapun yang kita lakukan, we have to transform agar kita sustain, bertahan, ya, dan berkembang dan memberikan impact dan
membuat hidup kita ini lebih baik lagi ke depannya, dan juga membuat hidup orang lain lebih baik ke depannya. Jangan gara-gara ada kita malah kita membuat orang lain banyak masalah. Oke, saya rasa ini last ya. Next. So, ini dari saya. Nanti kalau saya tanya harus bisa jawab ya. Nanti gantian, jangan kalian aja nanya sama saya juga boleh nanya dong. Inilah presentasi saya pada hari ini ya. Saya sangat bersyukur diberikan kesempatan, sangat bersyukur diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya, sehingga kita bisa bertatap muka pada hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menambah pengetahuan dan memberikan inspirasi kepada generasi Z yang luar biasa ini dari Universitas Ciputra untuk kedepannya memberikan impact lebih lagi dimanapun kalian berada, dimanapun kalian ditempatkan, di karir apapun yang kalian pilih. Karena menurut saya ini bukan adalah hal yang biasa-biasa saja kita bertemu. Saya tidak percaya bahwa ada namanya kebetulan. Pasti kalau kita bertemu ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. So, sebagai penutup, kita akan ada video ya, salah satu kolaborasi kami juga ini dengan Banyuwangi, dengan UKM pembatik di Banyuwangi. Waktu itu ada acara namanya World Surfing League ya, ajang surfer terbaik 36 di dunia di Jilen, Banyuwangi. Kalau yang belum pernah ke Jilen boleh ke Jilen. Tapi kalau yang baru belajar jadi surfer jangan ke Jilen karena ombaknya mengerikan sekali. Lebih baik ke Bali aja. Ombaknya lebih kecil-kecil. Tapi kalau kalian jago, itu bagus, indah sekali Jilen ya. Jadi Indonesia ini tidak pernah kurang apapun, jadi harus dilengkapi juga dengan SDM yang luar biasa. Terima kasih. All the glory to God. Thank you very much. Iya, terima kasih banyak Bu Eka. Beri aplaus dulu yang meriah untuk Bu Eka. Oke, ya baik. Sambil Bu Eka minum, mungkin ada habis ini kita sesi Q&A Bu. Tolong ditayangkan dulu videonya Kak. Video Banyuwangi, BIG, Bring Indonesian Global. Itu perusahaan teknologi yang mendukung Yang video Kak. apa ya, pemasaran dari. Ada yang tahu Mami Toko nggak? Nggak tahu ya? Belum sampai sini ya. Kita baru mau buka nanti Pak di Arjuno Pak, offline store BIG dengan Mami Toko. Itu juga contoh pengusaha hebat juga ya. Memulai usahanya sudah usia 50 tahun. Jadi tidak pernah ada kata terlambat ya. Jadi entrepreneurs ya. Dan dia followernya tuh 1 juta loh sekarang mau dalam waktu singkat begitu. Dan apa yang dijual itu selalu laku ya. Bisa begitu ya. Iya, ya. Itu luar Nanti coba biasa. di-share ke kita. Oke, thank you. Oke, silakan Kak untuk video yang BIG ya. Untuk hilir. Ya, jadi tidak hanya dari yang menghasilkan, tapi kita bantu juga pengirimannya, kita bantu juga dengan sistemnya, dan apabila yang membutuhkan finance, kita bantu juga finance-nya. Supaya UKM ini benar-benar naik kelas nih di bahwa Indonesia global. Karena kita negara besar kan, banyak sekali produk-produk dari berbagai daerah, tapi kita lihat belum menjadi apa ya, dia jagoan di banyak negara, menjadi jagoan banyak negara. Artinya ini perlu kurasi, perlu kolaborasi. Makanya kita ngobrol-ngobrol di sini bersatu hati dan pikiran, mendukung program pemerintah bagaimana UKM kita itu tidak hanya menjadi jawara di Indonesia, tapi juga bisa menjadi jawara di dunia internasional. Ini penting nih, Bi. Teman-teman pada tanya sama saya. Tanya apa tuh ya? Kenapa nih katanya? Ada kolaborasi Mami Toko yang ngetop itu dengan Go Indonesia Global. Apa reason? Apa alasan di balik itu? Kata Mbak. Simple sih sebenarnya. Oke. Karena Mami Toko itu bibinya Eka. Oh gitu ya? On pikir tinggi-tinggi banget ya. Tapi itu jawaban yang tepat juga. Karena dalam berbisnis atau berusaha itu kita mulai dengan Harus sehati. harus dengan yang erat. Kalau saya dengan bibi saya ini sudah sehati. Oh betul. Sehati banget. Sehati dan seselera. Ya, kita mulai bareng. Wah ini suka, ini bagus sebenarnya. Di sini nih hasil kurasi yang bagus-bagus nih, yang bagian dari ekosistem dari Bank Indonesia Global. Bi,
kalau kita lihat sekarang ini kan trennya pemerintah terus ya menggaungkan, mendorong bagaimana pelaku UKM ini yang jumlahnya itu 64 juta. 64 juta. Iya, di Indonesia. Dan 70% adalah wanita. Dan kebanyakan ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu gitu. Nah, sebenarnya makanya ekonomi Indonesia ini sangat didukung ya oleh para wanita perkasa. Kalau yang nggak perkasa ini agak susah ya dia. Begitu. Nah, tentunya tapi kita juga paham bahwa mereka ini punya potensi tapi belum berhasil ya menembus pasar lokal saja belum bisa ditembus, apalagi pasar internasional. Jadi tentunya kita ini kan di sini berdiskusi juga menyampaikan pada teman-teman ya bahwa ada kolaborasi Mami Toko dengan BIK yang bertujuan bagaimana kita ini bisa membantu dalam hal kurasi, juga membantu dalam hal pemasaran tentunya Bia, dan juga tentunya dengan Bibi ini sangat kreatif ya, juga taste-nya itu sangat baik dan ini tentu bisa menciptakan suatu peluang-peluang baru ya dengan kolaborasi yang kita gaungkan ini begitu. Ada hal lain nggak Bibi yang mau disampaikan kepada teman-teman? Tidak hanya soal kolaborasi kita. Tapi juga hal lain mungkin yang memberikan inspirasi bagi para wanita khususnya dan juga teman-teman pelaku usaha. Iya benar. Kenapa kolaborasi ini kita jalankan ya istilahnya ya, kita mau Mami Toko pada khususnya mau kolaborasi dengan BIK. Karena kalau kita lihat banyak sekali UKM yang di Indonesia ini yang belum terekspos, belum bisa memasarkan secara global karena nggak gampang. Mami sendiri nggak merasa itu suatu kendala, nggak gampang. Itu harus ada bidangnya sendiri. Nah, disinilah peran BIK itu kita harapkan membantu untuk memasarkan produk-produk kita yang tentunya akan dikurasi sesuai dengan standar yang sesuai dengan apa yang nanti ditetapkan oleh BIK tentunya. Dan itu satu hal yang sangat kita harapkan sebagai UKM dari BIK untuk membantu kurasi, financial, pemasaran, mungkin promosi dan lain-lain nantinya ya. Dan kolaborasi ini bisa menjadi inspirasi juga nanti buat UMKM lainnya bahwa kita ini nggak usah kecil hati, kita mulai dari kecil dulu. Semuanya itu nggak ada yang instan, kita belajar pelan-pelan, nanti akan ada waktunya kita dibantu oleh BIK bisa menjadi big ya. Karena Indonesia ini bangsa yang besar, bangsa pendapatnya juga big. Bangga kita menjadi bangsa Indonesia dengan begitu banyak kreativitas yang luar biasa. Kita suka amazed kalau lihat, cuman perlu bantuan dalam hal pemasaran. Dan tentunya dengan kolaborasi ini mendukung juga pelaku UKM ini lebih mampu beradaptasi dengan digitalisasi. Betul, dengan mendukung bagaimana UKM ini bisa dipasarkan tanpa harus membuka toko langsung, tapi dengan digitalisasi bisa diterima, dilihat di berbagai tempat tanpa langsung harus ada tokonya. Iya, betul. Jadi teman-teman semua nih ya, tunggu tanggal mainnya, segera hadir, coming soon. Ya Bia, Mami Toko BIK dengan produk-produk yang cantik, ciamik, harga terjangkau, tapi kualitasnya juga pasti juga dijamin baik. Jadi ditunggu ya, coming soon, Mami Toko BIK. Sampai jumpa, Saranio. Oke, baik. Sebenarnya ada satu video lagi yang harus kita saksikan bersama, yaitu bagaimana Bu Lorena ini membawa Bring Indonesian Global ya. Jadi ini videonya sudah bisa ditayangkan, Kak, untuk yang Banyuwangi. Sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaan, silakan ini biar putarkan satu lagi videonya. Tapi sekarang teman-teman silakan, kita sudah masuk ke sesi Q&A. Silakan dipersiapkan pertanyaannya, dan pertanyaan yang luar biasa akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa karena kita bertemu dengan Bu Lorena, sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi applause untuk Ibu Lorena. Ayo dong tepuk tangannya.
Iya, bisa ya, Ton, untuk ininya, untuk slide yang terakhir, untuk video yang terakhir. Oh, masih download. Oke, baik. Untuk menghemat waktu, mungkin bisa ini ya, sudah ada pertanyaan ini, bisa kita baca di chat ini, Bu Eka ya. Nggak apa-apa, saya yang berdiri aja. Karena gantian berdirinya. Baik, ini pertanyaan pertama, langkah awal apa yang perlu dilakukan untuk membangun bisnis perhotelan dan boleh minta tips dalam membangun hotel seperti apa? Wah, keren ini Bu Eka ya. Rupanya teman-teman ini ada yang mau bergerak di bidang hotel. Tapi jangan lupa untuk di bis nanti langsung berkolaborasi dengan Ibu Eka ya. Tapi ini tipsnya dia minta di perhotelan karena tadi kan Ibu Eka bilang untuk hotel, apalagi sama tadi dengan hotelnya Pak Ci ya, dengan sumber yang sama seperti itu. Silakan Bu. Oke. Membangun hotel itu di Indonesia itu hal yang bagus ya. Kenapa? Karena kita ini memiliki banyak daerah yang pemandangannya itu bagus-bagus. Yang bagus-bagus ya. Dan yang kedua, jumlah penduduk kita banyak. Kita sendiri penduduknya banyak. Dan yang ketiga, ini banyak sekali kegiatan dari instansi-instansi pemerintahan yang memerlukan hotel. Kami ini 80% yang tinggal dan menggunakan fasilitas hotel kami itu adalah untuk MICE, untuk event-event. Dan kebanyakan tuh dari pemerintahan ya, dari pemerintahan. Mereka suka karena nomor satu servisnya baik, nomor dua katanya makanannya enak. Banyak juga hotel yang servisnya bagus tapi makanannya tidak enak. Ternyata makanannya itu penting. Nah, kami itu kalau di hotel itu tiap minggu tuh ada minggu khas Jawa Timur, besok lagi Jawa Tengah, besok lagi coba di Singkawang dan lain-lain, sehingga ya kreatif aja, terus berinovasi dan kita terus membuat menu-menu yang baru. Oke, tips membuat hotel. Nomor satu, kalian mesti tahu bahwa buat hotel itu ROI-nya, return of investment-nya itu kalau tanahnya bukan punya kalian itu akan sangat lama. Ya, karena biasanya untuk investasi hotel itu paling mahal adalah tanahnya. Jadi itulah pentingnya berkolaborasi. Cari orang yang punya tanah, cari orang yang punya uang, cari siapa yang mau menjalankan. Bergabunglah kalian. Karena kalau namanya kolaborasi itu tidak boleh semuanya itu sama. Harus ada satu yang stabil, satu yang mungkin gagah perwira gangho, satu lagi yang lebih ditenin. Jadi hal-hal seperti kolaborasi itu harus dilakukan. Karena kalau tidak ya, kayak hotel kami itu di Bogor itu 1 meternya itu sudah lebih dari 15 juta. Tanahnya 1,4 hektar. Tanahnya aja sudah berapa gitu. Sehingga itu tanpa dihitung tanah saja ROI kami itu dengan hotel dan City Walk itu ROI-nya 7 tahun. Nah, sebaiknya kalau kalian mau buat hotel dan kalian tidak punya tanah, cari partner yang punya tanah. Nomor 1. 2, juga kalian harus memiliki tim research and development ya yang jelas. Tapi tergantung hotelnya. Kalau kalian berasumsi ya secara kasat mata melihat kayaknya cocoknya hotel bintang 3, bintang 4, karena sekarang yang paling banyak dipergunakan untuk meeting itu adalah hotel bintang 3, bintang 4, bukan bintang 5. Nah, kalian arahnya ke sana. Jadi carilah tim yang untuk melakukan research and development ini yang kelasnya juga cocok untuk bintang 3, bintang 4. Jadi kelasnya itu jangan ambil tim yang Lamborghini begitu, karena harganya nggak sesuai. Tapi kalau mau bintang 5 ya ambil yang levelnya level Lamborghini begitu, sehingga mereka mendalaminya tuh secara cocok, secara tepat begitu. Ya, yang paling terakhir adalah hotel ini persaingannya juga ketat. Jadi kalian harus kreatif. Tidak bisa sama-sama saja seperti orang lain. Karena bisnis ini sebenarnya sudah mau di beberapa daerah itu udah red ocean, udah merah begitu. Tapi di banyak daerah itu ya masih blue ocean. Jadi cocok. Jadi pilihlah juga lokasi yang tepat. Saya rasa itu tipsnya. Dan juga satu lagi, kalau hotelnya itu lebih dari 100 kamar, menurut saya lebih baik ambil franchise. Misalnya dengan Swiss Bell Group, begitu. Karena mereka sudah punya SOP-nya. Dan mereka pasti mendukung kita pada saat kita sulit. Waktu itu GM saya
memutuskan dia mau mengelola hotelnya sendiri di Bali. Dan kita belum ketemu GM yang cocok. Jadi Swiss Bell itu mengirimkan GM loh untuk bridging sampai kita dapat GM yang lain. Jadi tiap atau dibantu monitor begitu. Karena kita partner. Nah, jadi itu juga penting ya. Kecuali misalnya hotelnya kecil cuma 20 kamar atau 10 kamar, nah bolehlah itu pakai merek sendiri tanpa perlu franchise. Kemahalan bayar franchise-nya kalau kamarnya cuma 20 begitu. Itu saja tips dari saya. Sekian, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Ibu. Semoga menjawab ya, Daylan ya, jelas ya. Tipsnya sudah jelas saya pikir dari Ibu Eka. Baik, kita lanjut. Next pertanyaan selanjutnya dulu sebelum kita pemutaran video. Sudah bisa videonya? Atau putaran video ini dulu ya, kita habiskan dulu ya. Tadi sudah Daylan, kemudian yang Angel. Bagaimana cara agar terus konsisten dalam bisnis? Mengingat anak muda biasanya ada mood swing-nya. Ini nih Kak ya, bagaimana moodnya anak muda ini yang harus di-range ini? Gak usah kalian, saya aja juga masih punya mood swing kadang-kadang. Kadang-kadang udah nitip banyak sekali gitu ya. Pengennya tuh tidak mau melakukan terlalu banyak gitu, tapi udah punya komitmen ya. Jadi tipsnya itu begini, tidak ada solusi yang langsung membuat itu hilang, karena itu akan tetap ada ya. Namanya manusia tuh bisa fatigue ya, bisa overload ya, bisa bete, karena kita belum menjadi robot. Makanya kita juga mesti hati-hati nih. Kenapa? Karena nanti jangan sampai kelemahan kita dipergunakan oleh AI sehingga mereka tidak menggunakan manusia lagi begitu, lebih banyak menggunakan mesin. Jadi untuk anak muda ya, pertama-tama tadi saya bilang, kalau mau berusaha, kalian itu cari passionnya kalian tuh apa. Karena kalau kalian memiliki passion di situ, pasti kalian itu berjuang lebih ya, habis-habisan untuk memastikan impian kalian tuh tercapai. Mesti punya passion. Dan juga lihat, kalian punya kapasitas itu cocoknya di bidang apa. Boleh cek dengan teman pendapatnya seperti apa. Boleh cek, coba buat produk yang mau kalian pasarkan di bisnis itu atau service yang mau kalian lakukan. Jadi dari awal tuh cek passion. Kedua juga kita mesti cek itu kita punya kapasitas kapabilitas seperti apa. Yang nomor 3 K juga sih. Itu dari awal harus di-set punya komitmen bahwa kita mau menjalankan hal tersebut dengan mengingat betapa besarnya poin pertama itu passion kita akan hal tersebut ya. Jadi itu 3 tips yang sebenarnya yang saya pribadi sampai hari ini juga masih saya jalankan begitu ya. Kalau saya tidak mau melakukan yang saya tidak punya passion, contohnya buat pabrik sepatu gitu, walaupun saya suka pakai sepatu bagus, tapi saya tidak suka, saya tahu bahwa itu bukan passion saya, making a shoes factory, begitu. Tapi passion saya itu adalah ada mobilitas, transportasi, logistik, trading, hospitality, itu masih satu grup tuh. Ya, notabene saya juga happy dengan trading karena saya suka fashion, membantu saya juga mendapatkan resources untuk fashion tertentu. Tadi tas saya itu exotic leather, sudah kita mulai berbicara kirim ke Dubai. Itu buatan Jawa Timur, begitu. Tapi bahannya dapat dari Sumatera, begitu. Ini cincin saya recycle ya, dari bahan-bahan recycle untuk mendukung. Ini pasti ilmu yang baru semuanya pasti udah paham ya, circular economy. Jadi tidak wasted lagi. Yang ada dipergunakan lagi, yang ada jangan menggali hal yang baru terus hal yang baru itu kita buang. Ini tapi desainernya orang masih dibantu sama orang Jepang. Karena cari desainer recycle untuk produk Indonesia itu ternyata masih perlu pembelajaran lebih lagi. Saya rasa ini di UC bisa ya, saya lihat kelas jurusan fashion itu ya labnya tuh keren sekali gitu. Saya juga kagum melihat hospitality managementnya itu, restoran punya restoran ya, kitchennya bagus, bersaing ketat sama kitchen kita loh. Cuman punya kita agak lebih besar aja begitu karena mungkin ada 136 kamar ya. Tapi luar biasa, jadi memiliki potensi untuk melakukan ya hal-hal yang berbeda. Karena sekolah ini banyak sekarang, universitas di mana-mana ada. Tapi ya tentunya kita juga harus membuat sesuatu yang unik, yang berbeda, yang memang tadi dibutuhkan oleh masyarakat begitu, dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi 3 hal itu ya. Nanti kalau masih belum jelas boleh email saya juga.
Oke, terjawab ya yang nomor 2 ya. Ya, Angel ya, terjawab ya 3 tipsnya dari Bu Eka, itu diingat-ingat. Baik, kita lanjut. Andreas, ini apa hal yang Ibu harapkan, Ibu nih? Apa hal yang Ibu harapkan tahu lebih awal atau jika Ibu dapat kembali ke masa muda? Wah, flashback ini. Apa yang Ibu sarankan untuk dilakukan lebih awal dalam menjalankan bisnis? Nah, itu Bu, flashback Bu, masa mudanya. Flashback masa muda Iya, ya. kok masih cantik sampai sekarang itu? Ya karena banyak minum air putih. Banyak minum air putih itu ternyata resep ya Pak Doni ya, untuk tetap bisa awet muda. Dan satu lagi ya, have a good heart. Have a good heart ya. Tadi satu lagi saya mau tambah sama Angel, itu juga penting punya mentor. Cari mentor. Karena waktu kita down itu mentor tuh bisa tempat bertanya. Saya ini mentoring banyak yang women entrepreneurs ya. Karena banyak hal yang mereka mesti pelajari yang agak berbeda dengan laki-laki. Walaupun sekarang banyak hal juga ya, harassment itu terjadi tidak hanya kepada perempuan ya, kepada laki-laki juga. Tapi menurut saya penting buat kami nih yang lebih mature ya, women entrepreneurs, bisa sharing kepada para wanita itu hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi hal-hal seperti yang tidak kita harapkan, begitu ya. Jadi ya, tolong pilih mentor yang pas, yang cocok, yang bisa terus juga mendukung kalian untuk apa ya, tetap semangat melakukan kegiatan usahanya. Kalau saya ini flashback ya, kalau saya boleh flashback, mungkin saya akan lebih berani ya buat perusahaan sendiri yang kecil. Ini mau dilakukan kayaknya gitu. Oh gitu ya, mau gitu ya. Saya akan lebih, saya kalau flashback gitu, saya harusnya lebih berani gitu, creating new companies yang berbeda dengan grup yang merupakan passion saya gitu. Sebenarnya dari dulu saya suka hal-hal yang ada baunya teknologi, bau teknologi. Tapi akhirnya baru dilakukan itu setelah pandemi, karena bisnis yang bisnis yang lain-lain itu juga agak ada tantangan lebih, sehingga akhirnya I will do my passion also about teknologi. Terus kita kan orang transportasi logistik, ya hubungannya dengan supply chain. Indonesia ini belum bisa mengalahkan negara lain ya, seperti Vietnam dan lain, karena biaya logistik kita sampai hari ini masih belum murah. Supply chain system kita, supply chain ekosistem kita ini belum mumpuni gitu. Beli truknya mahal, ya kan ya. Terus jalanannya juga maksudnya sudah mulai bagus sekarang, tapi belum belum rata ke seluruh lokasi. Terus jangan lupa kita ini negara kepulauan, sedangkan yang paling banyak sekarang angkutan darat, harusnya diperbanyak lagi angkutan laut. Kenapa? Karena kita archipelagos yang paling besar di dunia. Jadi menurut saya ya tantangannya cukup besar. Dan tadi kalau flashback itu ya, saya akan masuk ke teknologi ya. Dan saya merasa bahwa leap over yang kita lakukan di logistik ini membuat kita lebih ke depan adalah jika kita ini mengedepankan teknologi, tapi teknologi yang perusahaannya juga jangan mencari valuasi yang besar, tapi memang yang mau membuat warnanya biru gitu, sehingga ya dibangun untuk kepentingan yang for real begitu. Itu kalau saya mau flashback. Kalau yang lainnya sih I'm quite happy ya, I'm quite happy. Tapi mungkin saya lebih daring ya, lebih berani kali. Kalau saya bisa flashback ke belakang begitu. Kurang cepet gitu ya, lebih berani gitu. Lebih berani gitu. Tapi kata orang kan gue cukup berani gitu ya. Iya. Waktu saya jadi ketua umum Organda ya, ada yang tahu Organda nggak? Organisasi pengusaha angkutan jalan raya. Ya, jadi seluruh kendaraan yang berplat kuning itu di bawah Organda. Waktu itu pada saya menjadi ketua umum saya belum 40. Dan anggotanya pada waktu itu adalah 1,5 juta ya. 1,5 juta, 99% adalah laki-laki. Nah itu dulu, ini buat perempuan ya, jangan percaya pada saat orang bilang tidak bisa. Waktu itu orang bilang ke saya, wah belum pernah ceritanya ketua umum mimpin se-Indonesia itu perempuan, wah belum pernah ketua umum itu di bawah 40 tahun, wah banyak lah. Tampak kamu kurang serem katanya, tampak saya kurang serem katanya. Harusnya kalau jadi ketua umum Organda tuh mukanya tuh harus garang gitu ya. Tapi well itu tadi kembali, kalau kalian memang punya passion untuk melakukan hal tersebut, apapun yang menjadi tantangannya, ya pasti ada solusinya, pasti ada jalannya begitu. Dan saya punya mentor yang bagus juga untuk membantu saya untuk bisa melakukan
apa yang perlu dilakukan. Ini loh, mungkin sedikit lagi ya. Ini ada yang bertanya ini. Permisi Bu, izinkan. Mana tadi? Permisi Bu, izin bertanya. Bagaimana cara Ibu untuk bisa mengubah persepsi buruk konsumen? Nah, seperti Ibu bilang tadi, kan apa kata orang tidak selalu ini. Jadi bagaimana persepsi? Silakan. Solusi yang terbaik pertama adalah pasti kita membuktikan kepada para pelanggan bahwa kita melakukan transformasi, bahwa kita melakukan perubahan-perubahan yang memperbaiki layanan-layanan yang kurang memuaskan sebelum-sebelumnya ataupun produk-produk kita yang sebelumnya. Itu nomor satu. Nomor dua, tentunya bangunlah. Itu bisa terjadi kalau kita memiliki tim yang bagus, tim yang solid. Ya, membangun tim yang solid itu mudah mengatakannya, tapi pelaksanaannya itu ya harus memerlukan stamina effort ya, stamina effort. Jadi itu bangun tim yang ini. Dan yang ketiga itu lakukan marketing yang baik, ya harus punya marketing yang baik untuk merubah opini publik, ya untuk merubah opini itu bahwa kita itu sudah berubah, bahwa inilah kita. Mungkin juga melakukan banyak gimmick-gimmick yang menarik atau event-event yang sehingga membuat orang tertarik untuk melihat berpartisipasi sehingga mereka tahu bahwa kita itu berubah. Itu saran saya. Tidak mudah, tapi ini harus memiliki tim yang spesial ya, yang memiliki task force ya untuk melakukan perubahan image terhadap perusahaan kita itu atau institusi yang kita jalankan. Itu dari saya. Thank you. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Sepertinya sudah ada yang terlewat ya, ada yang mau buat perusahaan teknologi ya. Tadi siapa tuh yang nanya tuh? Mau buat perusahaan teknologi. Oh, sukses seperti Lorena. Tadi ada yang mau bangun perusahaan. Oh ini nih Bu, mungkin ini menarik ini ya. Bagaimana cara mendapat mentor? Ibu tadi kan mentornya banyak seperti itu ya Bu. Mendapat mentor yang tepat Bu. Mentor yang Banyak tepat ya. sekarang ini mentor yang tidak memiliki bisnis real. Jadi Gitu ya. maunya mereka itu mentornya dari yang sudah memiliki bisnis real seperti itu. Nah. Mentornya seperti Ibu gitu ya. Gitu ya. Cuman Bu Lorena nanti dibagi-bagi kemana ini? Jakarta, Surabaya. Oke, mentor yang baik itu macam-macam ya. Udah mau pulang ya. Kasih waktu saya 5 menit lagi jawabnya. Masih 10 menit ya. Coba 10 sabar menit ya? sedikit. Karena kita Sabar sedikit, punya sabar sedikit. Sebentar. kesempatan. Silakan. Mentor yang baik itu tidak mudah mendapatkannya, itu mesti ingat ya. Jadi kalau gampang saling mendapatkan mentor, kalian cek dulu tuh mentornya benar apa enggak. Karena mentor yang baik itu memang tidak mudah juga mendapatkannya. Karena di Indonesia ini SDM kita itu memang perlu dibangun terus ya. Karakternya perlu dibangun, kualitasnya perlu dibangun, stamina-nya perlu dibangun. Jadi mendapatkan mentor yang baik itu udah mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Makanya kami juga tadi menyampaikan bahwa kami ada program dengan universitas. Ya program itu belajar secara MBKM yang menghadirkan CEO atau orang-orang yang sudah sukses pada bisnisnya. Sehingga artinya mereka tuh akhirnya mereka juga mau mementor melalui memang organisasi mereka. Jadi kalau mau mencari mentor yang tepat nomor 1 kalian harus tulis dulu mentor seperti apakah yang kalian harapkan. Ya kalau kalian juga nggak jelas harapannya, ekspektasinya seperti apa ya tidak ada mendapatkan mentor yang tepat. Itu yang pertama. Kedua, lihat di sekeliling kalian dulu. Siapa yang paling mudah didapatkan untuk mementor kalian? Begitu. 3, kalau belum dapat dari situ, ya kalian mesti ngobrol dengan organisasi tertentu. Mungkin ya kalau di sekolah juga ada organisasi atau kalian juga ikut organisasi yang lainnya. Biasanya organisasi-organisasi itu banyak mendatangkan banyak mentor. Begitu. Kalau saya kebetulan memang mentoring beberapa orang, karena kalau mentoring terlalu banyak juga itu harus melalui forum seperti ini. Harus seperti forum seperti ini sehingga kita memberikan inspirasi, masukan dan juga tips-tips ya bagaimana kalian bisa menjadi pengusaha atau menjadi individu yang luar biasa yang dibutuhkan oleh banyak institusi. Itu dari saya ya, nggak gampang lewat mentor. Tapi siapa yang mau di mentor sama saya boleh kok.
Oke, sekali lagi applause yang meriah untuk Ibu Lorena. Ya. Tipsnya sangat menarik Bu dan banyak kita belajar ya. Terima kasih banyak Ibu dan kita saksikan satu lagi ya untuk video dari Ibu Lorena bagaimana beliau ini membawa Indonesia menjadi Break Indonesia Global. Jadi ini proyek yang di Banyuwangi ya Bu. Ya baik, mari kita lihat bersama. Silakan Kak videonya. Video aja Kak, ini untuk nanti kalau ada masih question boleh di WA ke beliau juga, kita welcome aja. Tahu ada yang nampung sekretaris barangkali ya, ada. Baik, silakan kok. Pada hari ini, hari yang baik, di mana telah dilakukan pembukaan terhadap kegiatan World Surfing League WSL di G-Land Banyuwangi, salah satu tempat yang paling keren ombaknya untuk para surfer kelas dunia. Top 36 hadir tempat ini. Kami Bank Indonesia Global berkolaborasi dengan Kemenko Marves dan juga pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempersembahkan produk-produk pakaian yang bisa digunakan para surfer yang hits dari batik-batik dan produk dari Banyuwangi. Selamat pagi and welcome to this incredible jungle. We're watching at G-Land, one of the best left-handers in the world. Saya sudah di Banyuwangi di G-Land untuk mengikuti kajian Surfing event ini dan ya saya akan semangat untuk Indonesia. Awesome thing with how well done so far. I can't wait for the event. Jadi kami harapkan apa yang kita lakukan ini tentunya tidak hanya berdampak bagi pelaku UMKM namun juga masyarakat di Banyuwangi dapat menikmati masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia juga membawa produk Banyuwangi ini ke global. Jadi kita buat nih hasil dengan yang khasnya Banyuwangi. Go big, bring Indonesia global, maju terus Banyuwangi, maju terus Indonesia yang luar biasa. Bersama kita mendorong Indonesia benar-benar global. Bawa Indonesia global. Luar biasa. Belum terus yang meriah teman-teman. Baik. Tadi ada lihat ya, surfer Yowaida ya, dari Indonesia ya. Itu umurnya ber-21 tahun. 21 tahun tuh, hebat ya. Sebelum dia bertanding di sini, dia juara di Sydney, dapat hadiah 1 miliar gitu kalau nggak salah. So, itu dari Indonesia dan hebat lah. Di top 36 kita masuk begitu di dunia. Jadi saya bangga juga sih ketemu sama mereka itu. Thank you. Iya, baik teman-teman. Saya sangat berterima kasih untuk teman-teman yang begitu banyak pertanyaan dan begitu perhatian untuk mendengarkan daripada Ibu Eka Sari Lorena. Kami dari UC mengucapkan banyak terima kasih Ibu dan jangan lupa UC Bu, sekali-sekali datang lagi seperti itu. Ya, aplaus yang meriah untuk Bu Eka Sari Lorena. Baik. Teman-teman, saya nanti minta waktunya mungkin 1 menit untuk tentang ALP ya. Jadi untuk Bu Eka, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya di UC Bu dan
mohon maaf begini situasinya, tapi kita sangat merasa bangga Ibu meluangkan waktunya. Mohon diterima sertifikat dari kami, Bu. Teman-teman, untuk Bu Eka Sari, luar biasa. Tepuk tangan yang mulia. Ini dari UC, Bu, ada logonya UC, Bu Eka. Dan banyak. Sertifikat, terima kasih sudah bisa mengisi. Sudah difoto ya, Pak Krisna ya. Sukses selalu Ibu, doakan. Ya, silakan Bu. Ya, baik teman-teman, sedikit saja saya minta untuk mungkin tolong ditayangkan untuk ALP ya, Kak. Jadi kita nanti untuk ALP next aja Kak Anton. Nah ini nanti ALP ini 30% ya, ini sebenarnya ini Anda bisa baca di e-learn. Jadi tolong nanti diperhatikan, ini nanti bentuk tugasnya itu adalah PPT, kemudian due date-nya itu 28 Mei 2023, kayak biasa ya teman-teman, time-nya itu tahulah, nggak usah saya sebutkan, 2359. Kemudian presentation-nya tentang ini ya, sudah ada materinya, organizational change. Nah, ini nanti yang teman-teman lakukan pada saat ALP. Jadi tolong due date-nya diperhatikan 28 Mei. Jadi week 15-16 itu kita akan ALP. Nah, itu nanti untuk pembagian kelompoknya, untuk presentation kami nanti serahkan untuk dosen kelas masing-masing. Jadi ini adalah yang kami sounding pertama untuk teman-teman persiapkan. Ya, untuk ALP ada yang ditanyakan? Oke, jelas ya. Baik, jadi kami mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Jangan lupa dipersiapkan ALP-nya. Seperti biasa, burung cendrawasih dari Irian Jaya. Cukup sekian dan terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Selamat pagi.